bahwa mulai tahun ketiga setelah saat ini, Bali akan mulai ditinggalkan oleh wisatawan asing dan domestik. Atau persaingan ormas ini terjadi. Kita harus buka di ruang ini. Betul, kita harus buka di ruang publik agar publik juga bisa menjaga diri terhadap situasi ini. Yang kedua, masih dalam konteks rivalitas ormas. Apa itu? Ormas yang selama ini dikenal sebagai Cipayung Plus. Cipayung Plus. Di situ ada Ormas HMI, di situ ada PMKRI, GMKI, GMNI. Nah, plusnya itu ada KMADI sekarang dan Gemabudi dan seterusnya. Jadi kalau strukturnya pasangan calon di Gajah ini dibaca dengan baik, itu sebagian besar. Nah, kalau di kubunya Pak Koster Giri, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali Bapak I Gusti Putu Arda. Terima kasih. Sebelum meninggalkan Bali, saya ajak podcast dulu Pak Putu nih. Iya. Pak Putu. Ya. Saya tertarik baca-baca status Facebooknya Pak Putu ini. Sepertinya curhat terus ini Pak Putu. Yang paling saya menarik, untuk Pilgub Bali saya tidak jadi konsultan atau jadi tidak di pihak berada di mana-mana. Tidak berada di pihak mana-mana gitu. Pak Putu kan terkenal sebulan yang lalu kalau nggak salah itu. Ya, Pak Putu kan terkenal jadi konsultan atau penasihat lah di biasanya kan di pilkada kan. Berarti di Pilgub ini nggak? Nggak. Sejak awal sudah mencanangkan diri untuk tidak ngambil bagian di dua tempat itu. Nah, kenapa gitu Pak Putu? Karena saya dengan termasuk diinisiasi oleh Pak Mangku Pastike, kan memang berminat 5 tahun ke depan itu ingin membangun LSM lah gitu. LSM? Ya, untuk menjadi tandem siapapun pemerintah Provinsi Bali yang berkuasa dan DPR-nya, kita bisa menjadi mitra kerja juga bersama di NGO, sehingga kita tidak ingin membiarkan pemerintahan provinsi ini berjalan tanpa ada kontrol masyarakat. Erwin ini sendiri merasakan suasananya. Maksudnya bekerja sama berarti bukan kontrol berarti? Tidak. Oh maksudnya? Itu kan bahasa santunnya gitu ya. Oh, kita kan tidak dalam konteks. Konkretnya berarti tukang pengkritik. Oh iya, betul. Berarti Pak Putu memilih independen lah betul. Di Pilgub ini dengan harapan agar siapapun terpilih jadi gubernur atau wakil gubernur nanti bisa saya kritisi. Kita bisa mengkritisi dengan objektif. Betul. Oke. Kalau saya misalnya masuk salah satu calonnya kalah, karena Pidan calonnya kalah, pantas ya kritis ya ini kan begitu jadinya. Oke, siap. Karena belajar dari pengalaman beberapa tahun kali terakhir ini kan kita juga menyadari bahwa ketika kekuatan kelompok masyarakat dan DPR juga tidak mampu menjadi penyeimbang eksekutif, maka semuanya tidak terkontrol, sangat hegemonik dan itu menurut saya berbahaya gitu. Berbahaya. Jadi secara pribadi juga Tiang mendedikasikan 3 tahun 4 tahun ke depan karena kebetulan jeda politiknya sangat panjang. Pilkada serentak sudah selesai. Saya balik ke Bali dengan aktivitas kegiatan di swasta, wira swasta dengan anak begitu. Maka sisa waktu ini saya dedikasikan untuk berkontribusi bagi masyarakat Bali, bagi daerah saya dalam fungsi yang kalau orang Bali bilang orang Hindu jenana marga lah. Kita diberikan anugerah pikiran, pengetahuan. Kita kontribusikan dalam posisi politik untuk bisa menjadi penyeimbang pemerintah siapapun yang berkuasa nanti begitu. Oke, nah terkait dengan pilkada atau pilgub khususnya pilgub Bali ini gimana Pak Putu melihat konstelasi ini Pak Putu? Nah, kegelisahan saya begini, Win, kalau kita bicara soal bagaimana nasib Bali ke depan 5 tahun ke depan ya. Ketakutan saya yang paling besar hari ini setelah saya sangat intens di Bali 2 tahun terakhir ini adalah bahwa mulai tahun ketiga setelah saat ini Bali akan mulai ditinggalkan oleh wisatawan asing dan domestik. Kenapa gitu Pak? Stuck. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Asumsi saya yang namanya kemacetan itu akan jauh lebih parah dari Jakarta dan sudah tidak bisa ditahan. Kenapa saya berani menyebut angka 3 tahun itu? Karena pada saat itu di luar kemacetan, volume kemacetan yang reguler yang ada sekarang ini,
yang juga akan bertambah, yang juga sudah stuck, oke? Maka 2-3 tahun ini dampak dari pembangunan proyek nasional LRT tram bawah tanah itu akan terjadi. Apa yang akan terjadi di lapangan? Jalanan ditutup, yang sudah sempit jadi sempit karena di bawah lagi dikeruk di bawah. Bisa dibayangkan keruditnya itu. Saya mengalami situasi ini di Jakarta ketika membangun LRT di kawasan Sudirman dan beberapa titik itu. Saya melintas di tempat-tempat itu, situasinya seperti apa. Itu jalan sudah sangat lebar gitu. Apalagi jalan di Bali yang sudah sempit. Maka berapa tahun terjadinya proses pembangunan itu akan membangun satu citra yang sangat negatif pada Bali, bahwa di situ akan terjadi stuck yang sangat luar biasa. Dan ini akan orang di luar Bali tidak akan pernah tahu, oh ini lagi bangun LRT, nggak mau tahu dia toh. Nanti juga setelah LRT beres akan clear lagi gitu. Yang misalnya baru ke Bali kan dia nggak tahu sedang ada proyek kan. Ada proyek. Dia ngerekam apalagi zaman media sosial. Nah, dia akan viralkan, beginilah Bali sekarang gitu ya. Win bisa bayangkan itu, begitu dari sentral parkir Kuta itu dikeruk di bawah tanah, kemudian di beberapa titik jalan yang sempit itu makin dipersempit gitu misalnya. Saya tidak bisa membayangkan. Jangankan sampai kemudian jalan itu dibuka seperti kasus jalan di Sudirman ya. Di bawahnya kemudian mau dikeruk begitu. Ketika alat-alat berat ini, truk-truk ini sudah melintas kawasan jalur Seminyak Canggu itu karena ngambil kerukan di bawah itu kan. Bisa dibayangkan situasinya. Sekrudit apa pada saat itu. Ini yang saya takutkan. Jadi saya baru memikirkan dampaknya loh Pak Bedu. Selama ini saya memikir, LRT bisa nggak ya? Cuma memikirkan bisa atau tidak mengatasi macet itu aja. Itu juga kita masih berjudi soal itu ya. Nah, masih berjudi. Artinya ketika bicara kemudian soal LRT, kita berharap bahwa transportasi massal ini bisa mengubah perilaku orang Bali untuk mau naik itu. Tidak bawa sepeda motor dari Braban atau dari Tabanan ke sini kan. Kalau saya pesimis loh Pak Putu. Sama. Dengan psikologis saya sendiri saya lihat kayaknya pesimis karena kita dengan kepentingan masing-masing yang kompleks ini itu lebih nyaman dia orang bawa motor. Bila lebih dekat ke sana kemari. Itu dah. Nah makanya gimana caranya? Saya sebetulnya orang yang tidak menolak proyek besar itu, tetapi saya mengkritik proyek besar itu adalah kenapa proses sosialisasi dan uji publiknya itu tidak terlalu lama gitu ya. Itu dibuka ke ruang sehingga kemudian masukan banyak di berbagai tempat itu. Ini yang kemudian bagian dari akumulasi yang saya ingin mengatakan bahwa 2-3 tahun lagi Bali akan stuck wisatawan itu padahal kabur semua adalah yang kedua di luar itu. Apa itu? Gangguan keamanan yang makin meningkat. Nah, ini kan sudah eskalasinya sudah mulai kelihatan. Kita tidak bermaksud rasis, tapi begitu Bali itu adalah gula yang sangat manis. Kawan-kawan kita, saudara kita dari belahan timur makin banyak datang, dari belahan barat makin banyak datang, dan kemudian di berbagai tempat ini terjadi. Kasusnya bukan antara orang Bali dengan orang luar Bali, tidak. Di antara mereka sendiri dengan kultur mereka di daerah masing-masing, lalu mereka pindah ke sini, lalu membawa dinamika kekerasan itu atau konflik itu di sini. Maka di beberapa tempat yang kita amati terakhir ini kan di antara mereka yang saling konflik satu sama lain, dan ini sangat mengganggu wisatawan. Dan orang tidak bisa menahan untuk mereka datang ke Bali gitu. Nah, karena NKRI kan? Persis. Saya kebetulan punya beberapa kawan dari daerah timur. Saya tidak sebutlah provinsinya dari mana gitu ya, agar tidak terlalu rasis begitu ya. Saya sempat chat di Facebook, saya makan, Pak, teman-teman saya hampir satu desa ada di Bali sekarang. Buset. Gitu. Iya. Makanya kan di sini ada komunitas-komunitas itu. Saya mau mengatakan begini, Bali butuh mereka, clear. Tidak boleh melarang itu. Tapi tugas berat kita adalah bagaimana membangun kemudian pola komunikasi dan adaptasi sosial dengan komunitas-komunitas baru ini dalam suasana di Bali. Saya menangkap kesan bahwa kawan-kawan kita yang dari luar Bali ini kurang punya semacam kesadaran intrinsik bahwa dia bekerja di Bali dalam posisi apapun Bali membutuhkan suasana yang nyaman agar wisatawannya datang dan dia
bisa juga bisa cari makan di sini kan. Nah, kalau spirit itu dalam bahasa kita, spirit menjaga Bali itu tidak ada. Menjaga Bali dengan tidak bikin konflik di sini, apapun urusannya secara internal tidak terjadi. Saya tidak jamin bahwa situasi keamanan tidak akan terkendali. Tapi dan ini tugas berat Banjar adat dan desa adat kita jadi makin di satu sisi begini Pak Putu. Saya kan sering juga beberapa kali ngobrol dengan owner orang Bali yang punya usaha di Bali. Jadi dia itu tidak lebih memilih menggunakan karyawan dari Bali. sana, bukan Bali. Karyawan di luar Bali yang Pak Putu, kita bicarakan tadi itu, karena produktivitas kerjanya lebih tinggi dan bisa digaji kecil. lebih senang memakai mereka toh. Lebih senang mereka, kosnya lebih murah, Ya. tapi kerjanya ketimbang memilih Ampuro saudara di Bali katanya. Yang harus gaji segini tapi kerjanya juga. Saya punya tapi kesimpulan. tidak semua. Saya punya kesimpulan yang sama. Mungkin Hari ini saya nambahkan punyanya Win dengan bahasa yang lain. Hari ini putra Bali, generasi muda Bali itu tidak tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan kasar. Clear? Nah, Clear toh? Ini yang benang kemudian merahnya. diambil Ini diambil oleh mereka. oleh teman-teman yang dari luar Bali, balik dari Tapi orang timur. Balinya yang punya usaha dia salah juga karena dia yang rekrut dengan alasan kos murah kan? Tidak bisa disalahkan dong karena Tidak teori ekonomi. Oh. Tidak bisa disalahkan karena teori ekonomi. Saya ingin mengatakan ini yang datang dari timur dan dari barat. Berarti Masuklah masalahnya sebagai orang pekerja. Bali yang tidak mau kerja kasar. Iya. Sebetulnya begini konteksnya, Bali tidak bisa ditutup dari pergaulan luar. Sama dengan orang Bali yang ada di berbagai tempat di daerah lain kan juga nyaman toh. Jadi kita juga tidak bisa picik seperti itu. Tapi point of view-nya adalah bagaimana kemudian proses seleksi mereka yang masuk ke Bali itu sudah dilakukan sedemikian rupa pada level grassroots, melalui proses kontrol dan sebagainya sehingga ini terkendali dengan baik. Kalau kemudian ini tidak terkendali dengan baik, ini yang berbahaya. Contohnya, konkretnya apa misalnya contohnya? Mari kita tanya misalnya di suang-suang Banjar adat, sudah tidak pendataan yang lebih valid soal ini, lalu mereka yang tidak punya pekerjaan segala macam segera dikeluarkan dari Banjar adat yang punya potensi. Atau misalnya tindakan-tindakan tegas ketika mereka sudah mulai mabuk-mabukan baik dari barat, dari timur sampai jam 3 beberapa kali berani tidak menegur pemilik kosnya gitu misalnya untuk exit mereka semua. Ini kan tindakan-tindakan tegas ini seperti terjadi pada internal komunitas mereka sendiri baik yang dari barat maupun dari timur ini juga melakukan pembinaan bersama pemerintah setempat desa agar mereka punya kesadaran untuk ikut menjaga Bali gitu. Jangan bikin konflik secara internal di Bali yang mempengaruhi kemudian situasi gangguan keamanan bagi para wisatawan. Kan itu yang kita takutkan gitu. Iya. Dua bom ini yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan yang membuat saya jujur saja agak ngeri bahwa potensi Bali menjadi daerah surga terakhir di dunia itu akan menjadi neraka terakhir di dunia. Saya agak khawatir betul. Ya, saya khawatir. Makanya saya berkontribusi mudah-mudahan ikut menjaga Bali dengan posisi sebagai tidak outsider. mengambil posisi gini ya. Ya, kita jadi posisi outsider untuk bisa mengingatkan pemerintah, parlemen dari dua pasang calon ini yang mana kira-kira paling tepat memimpin Bali ini menurut Pak Putu? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya kira publik juga harus kita cerahkan dengan anatomi dari dua pasangan ini, termasuk soal anatomi penyelenggaranya gitu ya. Penyelenggara dulu. Betul. Agar masyarakat juga memasuki masa kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara bisa aware, bisa peduli untuk memastikan seluruh perhelatan pemilu ini berlangsung dengan jujur dan adil. Hampir 3,28 juta suara yang akan kita perebutkan di situ di provinsi di 57 kecamatan. Kalau tidak salah di berapa 7.000 lebih itu TPS gitu ya. Yang terjadi pada level penyelenggara sebetulnya persaingan di level gubernur itu tercermin di level penyelenggara gitu. Maksudnya gimana nih? Saya nggak paham. Kok bisa penyelenggara? Rivalitas itu. Jadi kalau misalnya dicermati asal usul masing-masing,
pada level kita bicara ormas yang selama ini Ketua Masyarakat Bali, ada Ormas. PBB, ada Laskar Bali, ada Baladika Baladika. yang selama ini kan itu terjadi. Bahkan sekarang Barsatu Laskar Bali Santri. Ya, gabungan dari Laskar Bali dan Baladika. Baladika. Nah, ini kan sebetulnya terjadi nih. Kompetisi ini gitu ya. Di kubunya Pak Koster Giri, orang mengetahui bahwa Pak Giri adalah pembina dari Laskar Bali Santi. Gabungan antara Baladika dan Laskar Bali. Sementara Pak De Gajah, orang memahami bahwa dia adalah ketua harian PBB. Pemuda Bali Bersatu. Pemuda Bali Bersatu. 3 ormas besar inilah yang pada waktu Golose jadi Kapolda dibuat tiarap begitu ya sama Golose. Pertarungan atau persaingan ormas ini terjadi. Kita harus buka di ruang ini. Betul, kita harus buka di ruang publik agar publik juga bisa menjaga diri terhadap situasi ini, terhadap gesekan-gesekan ini. Jangan sampai kemudian masyarakat kita yang sudah kondusif ini karena proses rivalitas ini, kemudian karena kepentingan politik ini digesek di level bawah oleh pertarungan kekuatan 2 ormas ini. Pada sisi itu kita harus kemudian mengingatkan masyarakat dan ormas ini jangan menggesek masyarakat di bawah. Bahwa kemudian teman-teman baik jejaring PBB, Laskar Bali, Baladika masuk ke pentas politik, itu kan kita harus apresiasi. Ya. Daripada di jalanan terus. Mari kita beri ruang. Mungkin dengan diberi kekuasaan ada perubahan dari jalanan kemudian menjadi pemimpin yang jauh lebih mengerti rakyat karena dekat dengan masyarakat misalnya. Ya, kita berikan ruang, jangan juga divonis. Saya juga tidak setuju pandangan beberapa pihak yang mengatakan, jangan calon-calonnya bukan preman itu di berbagai tempat. No, janganlah. Mereka semua punya masalah. Sudah mau tobat dan membangun bahasanya negara. Kalau tobat atau tidak tobat kan nanti sejarah yang akan membuktikan. Tapi bahwa kita nggak bisa menghakimi hari ini bahwa mereka tobat. Tapi bahwa mereka kemudian berkontribusi untuk ikut membangun, ini yang kita harus apresiasi. Ini juga menjadi pembuktian dalam sisi pendidikan selama ini bahwa tidak cukup pintar dan cerdas, tapi kalau tidak punya soft skill nggak bisa jadi pemimpin. Mereka punya soft skill, mereka bisa membangun jejaring, mereka punya sikap pemberani, mereka berani ngambil keputusan, tanggung jawab. Bukan itu soft skill. Soft skill ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau mereka sekarang ada di puncak, sekarang memimpin orang-orang pintar, ya terima saja kenyataan ini karena orang pintar, orang cerdas, profesor itu tidak punya nyali, tidak punya keberanian, terpaksa dipimpin oleh orang yang punya nyali dan keberanian semacam ini. Jadi mari kita beri ruang mereka untuk tampil. Tugas kita adalah mengawasi. Jadi rivalitas ormas ini yang kita minta untuk dijaga betul agar tidak terjadi gesekan di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dalam konteks rivalitas ormas. Apa itu? Ormas yang selama ini dikenal sebagai Cipayung Plus. Cipayung Plus. Di situ ada Ormas HMI, di situ ada PMKRI, GMKI, GMNI. Nah, plusnya itu ada KMADI sekarang dan Gemabudi dan seterusnya. Jadi kalau strukturnya pasangan calon De Gajah ini dibaca dengan baik, itu sebagian besar jejaring penyelenggara ini adalah alumni KMADI juga. Pak De Gajah kan alumni KMADI. Ya. Kalau nggak salah satu lettingan dengan Pase, adik kelasnya Pase di Jawa, walaupun Pase di Brawijaya, Pak De Gajah di swasta. Ya. Sama-sama pertemanan di Jawa lah, di Malang gitu ya. Alumni KMHDI. Nah, teman-teman di penyelenggara di Bawaslu dan KPU juga isinya KMHDI. Selain GMNI, nah GMNI-nya ini di Bawaslu KPU juga isinya ormas. DNA-nya asal usul organisasi mahasiswa mereka yang sekarang ada di Provinsi Bali ini 2. Kalau enggak KMHDI, GBNI. Memang ada satu yang unsur, sekarang gimana? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Ya, memang ada beberapa unsur yang lain seperti teman Muslim, ada yang dari Muhammadiyah masuk. Kalau di level nasional, kalau ketuanya GMNI atau KMHDI? Kocet kan KMHDI. Pak Agung. Ya. Tapi tidak usah lah sangat personal seperti itu ya. Maksud saya ini ada. Nah, kalau di kubunya Pak Koster Giri, Pak Koster dan Girinya bukan alumni GMNI. Istrinya Pak Koster, Bu Putri Swastini itu senior saya di GMNI dulu. Alumni GMNI.
Dan timnya Alit Klakan, Nyoman Parte, Karya Seadnyana itu alumni Gemini semua. Nah, jejaring mereka pun sekarang ada di level penyelenggara. Nah, penting ini kita sampaikan kepada publik agar publik mengawasi penyelenggara ini. Jangan sampai karena tarikan-tarikan ormas ini, pada gajah bawa KMHDI-nya, Koster bawa Gemini, lalu di bawah kemudian terjadi tindakan oleh penyelenggara maupun pengawas yang tidak jujur. Tugas kita kemudian sebagai masyarakat ngawasi mereka. KPPS, PPK ini siapa? Karena mereka juga gerbongnya itu akan sampai ke bawah. Sampai di level PPK paling tidak. Kalau KPPS kan kepala desa dan Kelian Banjar yang lebih menyusun ya. Nah, tapi di level PPK gerbong ini terjadi. Maka yang harus kita antisipasi, beritahu masyarakat adalah awasi PPK kita ini, awasi KPU Kabupaten sehingga kemudian tidak terjadi gara-gara persaingan ormas ini senior mereka bertarung di atas sebagai calon gubernur dan seterusnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses penyelenggaraan ini gitu. Di level penyelenggara. Dinamika inilah yang menurut saya perlu diantisipasi ketika membaca Pilgub Bali kita pada posisi hari ini. Nah, gitu. Makanya banyak yang bilang kan Pilgub Bali ini memang perang antar ormas gitu kan. Perang dalam kutip lah ya. Persaingan lah gitu. Ini yang terang-terangan dulu kan zaman Mangku Pastiko dulu kan baru yuk. Dulu bukan baliho calon yang lebih mendominasi tapi baliho ormas. Ya, jedar. Tapi kalau sekarang kan sudah langsung masuk. Maksudnya langsung masuk pentas. Sebetulnya itu kan bagus. Jadi ya, ada referensi bagi masyarakat, tidak hanya orang terdidik yang tampil. Kita berikanlah. Semua punya hak yang sama di ruang politik toh, dari manapun asal-usul mereka. Siapa tahu nanti malah mereka jauh lebih bisa aware, peduli dengan masyarakat memimpin daripada misalnya orang lain gitu. Misalnya, kita lihat saja. Makanya kita juga jangan a priori terhadap ormas yang masuk ke pentas. Oleh karena itu stigma kemudian yang mengatakan, jadinya juga ormas, udah hentikan. Jadi nggak bagus. Mereka juga putra-putra Bali yang punya hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan dan tugas kita memberikan dukungan, support untuk kemudian tampil memimpin Bali dengan baik, menang atau kalah begitu. Kalau ulasan Pak Putu mengenai dua pasangan calon gubernur wakil gubernur ini gimana? Saya tetap pada satu pandangan bahwa sampai hari ini kalau saya sebagai pemilih saya belum bisa menentukan sikap. Karena itu tadi saya belum tahu isi kepala mereka untuk mencoba membaca Bali 5 tahun ke depan. Jadi kurang lebih beginilah cara berpikirnya kalau kita jadi pemilih gitu ya. Kalau ingin bahasa yang lebih sederhana, yang tidak terlalu akademis, kira-kira begini. Untuk pemirsa bisa memberikan gambaran. Kalau kita jadi orang tua, kita punya anak perempuan, mau dilamar orang. Saya tanya Erwin sekarang itu. Kalau Erwin mau punya calon menantu lelaki yang punya, benar apa tidak pertanyaan saya? You pasti akan baca ini lelaki ini bisa jaminan bisa memberi makan anak saya atau tidak, dengan bahasa lain punya masa depan gitu ya. Dalam bahasa yang sederhana, bisa nggak dia ngasih makan, punya gaji, bisa bekerja gitu tak? Clear toh? Siap. Sing mungkin ngemang pengangguran itu sing langit misalnya kan masuk. Yang kedua, kalau dia punya penghasilan segala macam, dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan keluarganya, kebaikan keluarganya atau tidak. Jangan-jangan dia penjudi, jangan-jangan dia narkoba atau apa, lalu uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Kan ke situ pikiran kita. Dengan cara membaca seperti itu, itulah yang dipakai ukuran untuk membaca calon gubernur. Maka pertanyaan sederhana, kalau kita memilih pemimpin hari ini, nyen di antara dua pasangan ini, yang bisa, dia kepala keluarga kita loh hari ini. Keluarga kita bernama Provinsi Bali. Calon kepala keluarga kita. Yang bisa mengantarkan 4 juta lebih rakyat Bali ini untuk bisa sejahtera. Bisa saya ngalih pipis ya. Bisa nggak dia nyari anggaran untuk memastikan bahwa kemudian anggaran itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Yang ngalih pipis dogan sing bisa. Kengkena lah karena mensejahterakan masyarakat. Atau dua ngalih pipis tapi anggone sing bener. Boleh masih gitu. Kan begitu. Jadi makanya syaratnya 2.
dia cerdas untuk mengelola anggaran dan mengkapitalisasi anggaran. Karena kita punya contoh-contoh bagus soal itu. Anda kalau baca prestasinya Mangko Pastike 2008 sampai 2000 berapa itu? 18 ya. 2018 itu. Coba catat statistik saya itu lompatannya sampai 400% itu. PAD-nya. Artinya ketika dia memimpin di awal sampai terakhir 10 tahun melompat 4 kali lipat PAD, pendapatan asli daerah. Itu kan prestasi. Ya. Raiman terus 10 tahun di kantor wali kota. Saya juga membaca statistiknya dengan baik. Itu juga terjadi lompatan luar biasa sampai 2 kali lipat. Sekarang kalau tidak salah mungkin sudah tembus di angka 1T ininya. Apa namanya? Pendapatan asli daerah. Dan Winase, ini contoh yang baik tentang bagaimana menggunakan anggaran dengan produktif, tidak ugal-ugalan. Mangko Pastike juga menggunakan anggaran tidak ugal-ugalan. Jadi dia untuk kepentingan pro rakyat. Artinya saya ingin mengatakan Bali loh pernah punya contoh 2 orang pemimpin yang bisa mencari uang dengan baik lalu memanfaatkan uang itu dengan seefisien mungkin untuk kepentingan rakyat. Dengan segala kekurangan karena di wilayah politik Pak Winase pernah di penjara, itu pun kita bisa berdiskusi soal motif ya. Dia kan orang yang sangat efisien menggunakan anggaran kita dengan baik. Seluruh program nasional kita hari ini kan belajar dari Jembrane, pendidikan gratis segala macam. Saya tahu persis lah bagaimana ketika dia memimpin kemudian membuat civic center jadi satu, tempat fotokopinya satu semua. Jadi digaji. Nah, sekarang pertanyaannya siapa di antara 2 orang ini yang bisa meniru kebaikan mencari anggaran itu? Menurut Pak Putu? Beritahu Kak saya. Kita belum lihat dua-duanya. Belum terlihat lah. Belum terlihat dua-duanya. Bagaimana kemudian menggunakan anggaran itu dengan baik, tidak ugal-ugalan, juga belum terlihat. Bisa punya duit banyak, tapi kalau kemudian ugal-ugalan menggunakan anggaran tidak kepentingan produktif. Pak Koster kan sudah pernah menjabat. Masa Pak Putu nggak bisa melihat? Bukan, maksud saya ketika bicara Pak Koster, perspektif visi beliau dengan visi saya kan bisa beda. Artinya kita juga tidak bisa menghakimi seorang Koster kalau dia membangun pusat kebudayaan Bali, membangun Turya Pada atau infrastruktur yang lain kemudian menjadi salah, enggak. Nah, dia menganggap itu skala prioritas, tapi saya menganggap problem seperti soal kemiskinan, soal pendidikan adalah skala prioritas. Apakah dia salah? Dia tidak salah. Tidak, dalam politik tidak ada salah benar. Tapi posisinya kemudian kacamata tiap orang berbeda. Kritik saya pada Koster di masa lalu adalah saya tidak terlalu keras mengkritik PKB, Turya Pada segala macam. Kecuali kalau PKB-nya menggunakan dada pen aja yang saya kritik. Saya tidak pernah ganggu, misalnya shortcut-nya bagus, kita setuju itu. Turya Pada silakanlah, karena semua orang punya, sama dengan Win sekarang bicara Jakarta gitu, Jokowi, mengkritik infrastruktur bisa-bisa dia melalaikan pertanian, impor di mana-mana. Itu kan style pemimpin, dia mau lari ke infrastruktur, silakanlah. Biarlah nanti sejarah yang mengadili benar atau tidak. Tapi yang saya kritik Koster kemarin masa lalu itu kan soal SMA Bali Mandara itu, yang hari ini justru juga oleh Pak Koster mau dibangun di seluruh Bali. Nah itu yang saya terima kasih gitu kan, mau dibangun di seluruh Bali. Yang ngomong kan Giri. Ya artinya kan itu kan itu lucunya. Itu kan program Koster Giri yang artinya satu kesatuan. Diakui atau tidak, kesalahan itu terjadi. Ya artinya Pak Damriase itu sudah nggak cocok dari staf ahli lagi lah, memberikan kajian yang salah gitu kan. Nah itu contoh. Saya belum melihat 2 orang ini bisa menjawab pertanyaan besar itu. Bisa cari duit nggak? Apa argumentasinya bisa cari duit itu? Lalu untuk apa duit itu digunakan? Kalau untuk apa duit itu digunakan, maka kita akan bisa bicara lihat dari skala prioritas programnya. Maka pertanyaan berikutnya adalah skala prioritas program itu selaras tidak dengan kebutuhan Bali 5 tahun ke depan. Yang sering kita bicarakan. Udahlah jangan aneh-aneh gitu. Bisa beresin macet nggak? Sampah yang menggunung di di Suwung itu bisa diberesin tidak gitu kan? Kalau banjir terendam atau tidak Bali, bisa nggak air bersih dialirkan ke seluruh rakyat Bali gitu, biar tidak di kawasan selatan itu janji-janji melulu terus di Kutu Selatan misalnya di daerah pariwisata malah tidak ada air. Jangan di Kutu Selatan, di daerah saya aja masih sering mencret air itu. Ini saja dulu gitu ya. Ini saja dulu. Bahwa kemudian ada pendidikan gratis, sudahlah karena dia kebutuhan primer masyarakat, sandang pangan papan, wajiblah itu. Siapapun itu pasti campaign soal kesehatan, soal pendidikan. Tapi problem yang sangat serius ini bisa nggak diselesaikan? Kita mau dengar
pertarungan gagasan soal itu, baru kita bisa menentukan mana yang terbaik di antara keduanya. Kalau sekarang hari ini kemudian masyarakat terganggu dengan seluruh bantuan sosial, itu berbahaya betul, Win. Berbahaya Hibah betul. maksudnya. Iya. Hibah gitu. Berbahaya betul kalau kemudian terganggu dengan pikiran-pikiran itu. Nah, forum ini sebagai seorang mantan KPU RI, saya gunakan sebagai semacam edukasi politik. Bahkan Mendagri kan sudah mengeluarkan surat yang Pak Putu share itu. Betul. Tapi kenapa masih dilabrak itu? Tugas kita memberikan pencerahan pada masyarakat bahwa seluruh bantuan sosial, hibah atau apapun, politik uang atau apapun, jangan pernah mempengaruhi sikap Anda di bilik suara. Ngomong dukung testimoni, dukung ngomong boleh. Kalau diminta Ya. kan biasanya gitu Barton nanti bikin video dukung ini. Tapi begitu di bilik suara, luber. hati nurani dipakai. Jangan terganggu dengan itu. Ingat Pak Nah, Putu. karena ada argumentasinya itu. Tapi ingat gini, sistem menurut teman saya yang di daerah-daerah ya, orang diawasin gitu. Pas nyoblosnya diawasin. Iya, nanti kan Diawasin. penyelenggaranya Gimana nanti caranya yang kemudian Bawaslu-nya kan harus mengawasi Bawaslu orangnya si ini juga gitu. Ya, kita akan cek di situ di mana yang terjadi. Nah, maksudnya begini. Gimana caranya itu? Nah begini, Win harus kritis juga sama saya. Kenapa harus seperti itu? Kan bisa saja orang berdalih begini. Loh, kan desa saya dibangun wantilan yang besar Ya. begitu daripada saya keluar Tadi uang saya 90 baru ngomong begitu. sama teman saya, di desanya bilang desa sudah dibantu 5 miliar, 10 miliar gimana? Nah, Kalau nggak milih si ini, jangan pakai wantelan dan puronya ini. Ancaman itu kan dari intimidasi Bendesa. kan tidak benar itu. Gimana itu? Nah, Kondisinya begitu gimana Sekarang caranya? beri saya waktu saya bicara, jangan dipotong sekarang untuk menjelaskan Ya, ini ya, ya, sebagai silakan, mantan silakan. penyelenggara KPU untuk memberikan rasionalisasi ini. Saya ingin memberikan cerita sederhana. Dengan cerita ini masyarakat biar paham gitu ya. Begini, di sebuah daerah entah di Bali dimanapun berada gitu ya. Nah, atau memberikan contoh yang sudah real saja, COVID kemarin. COVID, apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhasil mengatasi? Berhasil. Kita harus akui, jalan. Untuk menjelaskan bahwa pada posisi ketika ada wabah besar yang namanya COVID, pemerintah dan negara hadir. Itulah gunanya kita ada pemilu itu. Coba Anda bisa bayangkan, kalau tidak kita memilih pemerintah yang cakap ngurusin ini, maka rakyat Bali ini kena gerbuk mati semua gitu. Berarti menurut Pak Putu Arte, Kita butuh pemerintah yang cakap. kepemimpinan Pak Koster kemarin waktu COVID berhasil Kalau mengatasi COVID, COVID. kita anggap itu sinergi dengan pemerintah pusat lah. Kalau kritik saya sama Pak Koster ketika bicara COVID kan duitnya dia irit banget gitu. Pusat aja yang datang. Berarti suara Pak Putu berbeda dengan suara netizen di Bali. Justru netizen di Bali bilang waktu COVID Pak Koster itu Sama. lebihan imbauan. Bahasa saya kan sama dengan Himbauan. mereka. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Koster kan ngomong-ngomong aja bisa duitnya sedikit ke bawah gitu ketika COVID gitu. Pemerintah pusat yang lebih banyak. Saya tahu persis lah bagaimana dana stimulus ekonomi, stimulus jaring pengaman sosial itu terjadi. Dan kalau di breakdown APBD Bali kecil sekali karena tidak bisa direfocusing karena sudah dibagi dengan 5-5. Poinnya tidak di situ. Saya ingin fokus pada persoalan bahwa kenapa bisa terjadi karena kita punya pemerintah yang cakap di level apapun itu. Sinergi itu terjadi. Nah, sekarang ada contoh yang lain lagi. Tiba-tiba di satu desa gitu ya. Di satu desa atau pernah terjadi di daerah ini kan wabah rabies itu. Tidak mati dini itu dong. Oke. Kalau kemudian terjadi wabah rabies di mana-mana, lalu kita memilih bupati, wali kota yang tidak cakap mengelola anggaran, tidak ada dana cadangan untuk membeli vaksin anti rabies. Oke? Lalu gara-gara tidak ada vaksin anti rabies, 100 orang di Karangasem meninggal, 100 orang di Buleleng meninggal, 100 orang di sini meninggal, 50 orang di sini meninggal. Lalu kita katakan itu memang sudah gerbuk. Lalu masyarakat Bali yang meninggal itu mengatakan untung peka neden mati sehingga cerik mati gitu. Lalu kita bawa ke ruang diskala, nak bekangen. Sing nak bekangen ini drike nak dot tepuk ini aja. Misalnya kalau cucunya meninggal bedotang aja neneknya di itu dah. Nah Bali kan biasa begitu kan? Ya, nanti sebentar saya jawab penyebabnya. Itu meninggal itu semua. Lalu kita tidak tahu entah berapa misalnya anak-anak yang kemudian meninggal, bayi melahirkan di meninggal, begitu kita cek ternyata kekurangan oksigen di puskesmas karena kurang penanganan.
atau terlambat dijemput sama ambulan. Lalu kita katakan juga itu nasib. Dia mengatakan dengan bahasa yang lain adalah, dia ingin mengatakan dengan bahasa lain, enggak, itu bukan nasib. Itu karena kita salah memilih pemimpin. Kita salah memilih pemimpin, lalu pemimpin yang kita salah itu tidak cakap mengelola anggaran, lalu dia tidak cukup pintar untuk memprediksi terjadinya wabah, kan biasa itu ada musiman segala macam, tidak menganggarkan, tidak membuat cadangan anggaran di situ untuk sewaktu-waktu diambil untuk beli vaksin anti rabies dan yang lain sebagainya. Lalu masyarakat mati di situ, maka apa? Ini yang saya sebut bupatinya ini bukan malaikat, tapi bupatinya ini laknat gitu. Karena dia yang menjadi pembunuh rakyatnya sendiri. Sadar nggak dia? Dia mungkin nggak sadar, tapi dia posisinya sebagai bupati sebetulnya langsung atau tidak langsung tidak menembak orang, tapi dengan kebijakan yang dia punya dan anggaran yang dia punya yang tidak cerdas dia pimpin, membuat rakyatnya mati gitu loh. Tidak ada vaksin anti rabies, tidak ada oksigen, terlambat dijemput sama ambulan. Begitu dijemput sama ambulan, terlambat ke rumah sakit, jalannya rusak, mati dia di tengah jalan itu. Saya harus mengatakan bahwa bupatinya ini yang membunuh rakyatnya. Karena dia tidak cakap memimpin. Dia harus sadar. Rakyat harus mengerti bahwa dia salah memilih seorang pejabat kayak begini nih jadinya gitu. Nah, sekarang mau tidak? Hanya gara-gara kemudian hibah 10 miliar dibagi sekian itu masing-masing dapat urunan 1 juta. Panai mati gara-gara kita salah memilih pemimpin. Mau tidak? Itu misalnya. Mau contoh yang lain yang lebih konkret lagi. Kalau pemimpin yang baik, maka 3 kebutuhan dasar itu dia akan harus penuhi. Makanya kampanye sekarang kan banyak pendidikan gratis, kesehatan gratis. Coba kita cek. Syukurlah ada itu. Kita cek. Win punya satu keluarga. Rata-rata sakit 5 kali ke rumah sakit lalu mengeluarkan uang 500 ribu. Maka itu 5 kali satu orang kan 2,5 juta. 2,5 juta 5 orang. Kalau 5 orang dalam satu keluarga, itu kali 5, itu berapa itu? 5 kali 10 10 juta, hampir 12,5 juta toh. Untuk kesehatan saja keluarga itu disubsidi oleh negara kalau dia gratis 12,5 juta. Pendidikan gratis sekarang. Punya anak SD tidak bayar. Oke, clear sudah. Punya anak SMP, misalnya SMP swasta, bayarnya misalnya 200 ribu. Kali 6 sudah 1,2 juta. Oke. SMA misalnya diberikan gratis. Bayarnya misalnya anggaplah 400 ribu SMA swasta, digratiskan 12 bulan tidak bayar SPP gitu misalnya, dan baru SPP saja ini itu sudah 4,8 juta. 4 kali 12 ke 48 tambah tadi berapa 1,2 itu sudah 6 juta. 6 juta tambah 12,5 juta, total general katakanlah sekitar 20 juta. 20 juta hanya bidang pendidikan dan kesehatan saja. Orang itu, keluarga itu akan keluar uang 1 tahun 20 juta, tapi gara-gara dia benar memilih pemimpin, menjadi bupati, menjadi gubernur, digratiskan masyarakat 20 juta ini tidak akan keluar. Cara berpikir masyarakat seperti ini yang dia tidak tahu. Dia hanya bicara yang paling bodoh itu ya. Terima P100 ribu pilih gitu. Karena membuang 20 ada juta penyebabnya ini. Pak Putu. Misalnya pendidikan kesehatan gratis ini kan sudah kampanye dari tahun-tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya. Masyarakat itu pragmatis karena kampanye dulu gratis, tapi setelah terpilih nggak gratis gitu. Makanya saya itu kan gimana caranya? Makanya masyarakat tuh akhirnya ini cuman gimmick aja, ini palingan ini, daripada saya dibohongi lagi, lebih baik saya pragmatis. Gimana cara kalau masyarakat begitu? Masyarakat kebanyakan sudah pernah dibohongi. Maka tugas kita sekarang, kalau orang macam saya yang punya sikap kritis gitu, juga menyerah dengan situasi ini, betapa rusaknya Bali itu ya. Itu dah. Orang seperti saya dan teman-teman yang lain tidak boleh. Menurut saya tidak salah juga karena dia pernah dibohongi oleh calon sebelum pemilu sebelumnya gitu loh. Makanya tugas kita hari ini mengkritisi masyarakat juga di desa ketika dia datang. Jangan hanya sekedar mau kebulatan tekad pilih ini, enggak. Ya. Suruh dia duduk itu calonnya. Pak, lapar kergain api di desa Tiangi saja saya nggak ada pendidikan gratis kengken, goban pendidikan gratis sih. Gratis sange SPP gratis sange kengken, goban. Apa jaminannya? Yen sing gitu apa konsekuensinya? Paksa dia gitu. Jangan hanya ikut seremonial deklarasi kebulatan tekad macam-macam. Melalui forum ini kita didik ini orang-orang di desa yang jadi tokoh-tokoh masyarakat untuk menguliti. Jangan juga
yes man bebek gitu, kalau baru dikasih gaji per bekalnya naik, ini naik semua segala macam gitu kan repot ya nih. Maksud saya kita harus betul-betul memaksa ngepres pemimpin itu sehingga anggaran yang dia pegang itu betul-betul produktif buat kita. Tadi seperti saya jelaskan, kalau kita benar memilih pemimpin, bayangkan dengan 5 anak itu 20 juta kita tidak keluar 1 tahun uangnya gitu. Kalau betul pendidikan gratis diberikan, kesehatan gratis, dijemput pakai ambulan, pulangnya diantar lagi, ada biaya pengobatan tidak tanggung jawab BPJS dipasok oleh negara gitu. Apalagi ada program-program yang kemudian seperti yang sudah dilakukan siapapun jadi gubernur dari eranya Mangku Pastike misalnya, yang kita tahu kan desa adat juga disuntik anggarannya, apalagi kegiatan odalan, upacara agama yang besar itu dipasok juga, berapa efisiensinya yang luar biasa gitu. Sekarang pertanyaannya, dengan seluruh manfaat yang kita terima sebagai masyarakat, atas kemudian kecakapan kita memilih pemimpin, masa kita kemudian mau tergoda dengan surya siu dan uang 100.000 serta hibah itu misalnya. Hibah itu siapapun yang jadi pemimpin di level provinsi, di level kabupaten. Ketika kita bicara hibah dan bansos ini kan jangan nyoroti 1 kabupaten 2 kabupaten lah, semua ada gitu ya. Semua ada. Tapi kan pemanfaatannya juga harus jelas. Kalau saya mengkritik hibah ini jangan dipahami bahwa saya sedang ngeritik Koster Giri misalnya, enggak. Di tempatnya D Gajah sama Pak Agus Suratnyani juga kan ada juga persoalan hibah. Ya. Pak Agus kan pernah ngasih hibah Kajati itu misalnya, kan dikritik orang banyak sekali buat apa gitu misalnya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan dua kubu ini juga ketika bicara sikap saya yang kritis pernah melakukan apa yang dikritisi oleh netizen dan warga masyarakat sebagai sesuatu yang perlu diluruskan gitu kan. Nah, ke depan kita berharap masyarakat juga punya kecerdasan yang sama. Harus mendidik para pemimpin kita ini untuk lebih fokus kepada persoalan-persoalan urgent. Dengan bahasa sederhana, you dikasih duit sebagai pemimpin, you dikasih anggaran sebagai pemimpin dengan dana masyarakat itu, pertama, itu bukan duitmu loh. Mohon maaf ya agak kasar, sangat brengseknya kadang-kadang sejumlah orang yang jadi pemimpin itu, kadang-kadang pipis si bane nih, kangkang ini pedidi gitu. Seolah-olah dia bisa ngatur, itu kan otak yang salah itu jadi pemimpin itu. Dan dipertegas lagi oleh tokoh yang mendapatkan bantuan itu bahwa iki semeten kramo sareng sami niki wenten bantuan dari si ini untuk desa ini. Sebelum masuk dibantu di sana. Kenapa bukan bantuan dari Pemkab atau pokoknya dari pemerintah kota atau pemerintah gubernur Bali? Saya mengkritisi gitu bukan di masyarakatnya, tapi pola perilaku pemimpinnya, siapa yang jadi bupati apa segala macam, gubernur segala macam. Kalau dia kemudian mengelola APBD mau 8 triliun, mau 6 triliun, 2 triliun, 3 triliun segala macam, itu bukan uang mulu gitu. Yang struktur APBN kita sekarang kan hampir 85% dari pajak. Itu uang saya, uang kita yang kita titipkan pada kalian. Kemudian kelola uang itu dengan baik, bukan uang nenek moyangmu yang kamu mau bisa gunakan seenak udel aja untuk ngurusin kita. Tapi itu yang kita mau katakan. Bahasa basar biasanya gini, lah oke kalau bukan uangmu, tapi kalau saya kan bisa punya kebijakan untuk membawa uang ini kemana. Kalau saya nggak suka sama ini ya saya pindah ke daerah sebelah uangnya. Makanya makanya tugas kita mengingatkan para pemimpin kita dan masyarakat agar melek. Ini kan edukasi politik ini, melek. Pemimpin kita inginkan melek bahwa itu bukan uangmu, gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Karena kita sudah punya contoh yang baik kemarin. Ada namanya Winase, ada namanya Mangku Pastike. Jangan lagi tanyanya misalnya Ahok, Basuki Cahayapurnama di Jakarta gitu. Kita punya contoh-contoh pemimpin baik yang bisa mengelola anggaran itu dengan sebaik-baiknya. Maka tugas para pemilih kita hari ini adalah jangan terganggu dengan persoalan-persoalan bantuan itu. Itu sudah pasti akan muncul, siapapun jadi bupati, siapapun jadi gubernur akan diberikan kepada masyarakat. Tetapi yang paling penting hari ini adalah, atau paling bodoh, saya akan balik bertanya lagi dah. Apakah Anda bangga punya Balai Banjar di situ dibantu dengan hibah daripada 10 orang di situ mati karena vaksin anti rabies tidak ada gitu? Atau seorang bendesa yang mengintimidasi masyarakat itu misalnya ya. Oh ya harus milih harus milih karena bangga bantuan begini, ben mani panaknya pedidi gitu. Terus tiba-tiba lewat gitu, katakanlah di satu jalannya rusak gitu, geblak mati, mesin mati, gara-gara jalan itu lama tidak diperbaiki oleh bupatinya gitu misalnya, atau gubernurnya atau apa, itu jalan provinsi misalnya, baru mati. Punya enggak kesadaran dia bahwa
bahwa Panak Iraga mati ini karena Raga pilih milih pemimpin nih, harusnya jalannya usak nih bebenah ini lain bebenah ini jalan ini malah Panak Raga sing masin mati itu. Ya. Mau nggak dia berpikir Saya seperti Singgang melihat fenomena begini di Bali Pak Putu. Jadi puro bagus, ngejreng, Sesuhunan ngejreng, Balai Banjar ngejreng, tapi saya lewat jalannya benyalate gitu. Gimana ini fenomena? Ya. Saya kan, waduh jalannya teh kalau tak lihat bantuan untuk Pulau Banjar puro sekian miliar. Wih, ini berarti lebih baik membangun wandelan daripada memperbaiki jalan dulu nih gitu. Kesadaran ini yang kita inginkan. Kenapa pemimpin itu kemudian menjadi pragmatis seperti itu? Karena pemilih kita yang juga pemilih pragmatis. kita juga kan. Nah, kita yang harus mulai kemudian menyadarkan. Dari banyak survei sebetulnya kalau di survei itu kan ada kadang-kadang pertanyaan begini. Siapa yang menentukan Anda memilih orang tua, kepala dusun segala macam? Banyak yang menulis hampir 70% mengatakan diri sendiri kok. Jadi saya juga ingin mengatakan walaupun dibantu bansos atau hibah, enggak juga. Paling yang kena pengaruh itu orang-orang tuanya yang kena pengaruh. Ya, Orang kelompok generasi milenial itu apa kena pengaruh? Enggak kena pengaruh. Percaya tak? Enggak pernah pengaruh. Tugas saya adalah meyakinkan agar praktek-praktek yang kotor seperti ini, saya anggap ini kotor karena mempolitisasi bantuan uang negara untuk kepentingan masyarakat gitu. Itu tidak terjadi, maka tugas saya adalah mendidik masyarakat. Masyarakatnya kita harus sadarkan. Oh hibah nih, oh di bansos nih bantuan. Oh enggak, memang hak raga dari masyarakat. Nih pes raga nih. Yang kita titipkan di sana lalu dibagikan kepada kita, jatah kita. Nanti siapapun jadi pemimpin juga akan memberikan hal yang sama. Jadi ya udah enggak pakpok, saya ada urusan ya urusan milih jani, tinggalin jani. Jangan program nih yang berguna untuk keluarga saya gitu. Oh ternyata ini berguna untuk keluarga saya, program kesehatan, program pendidikan atau program apa di sini tidak ada. Oh ini bagusan, nih pilih. Nah gitu misalnya. Ketika ada sama-sama bagus, mana yang jauh lebih bisa dilaksanakan, itu yang dipilih. Kita ingin mendidik masyarakat untuk melek seperti itu gitu. Sehingga tidak terganggu. Karena kalau ini kita tetap dibiarkan, hancur Bali, Bung. Contoh nih, ada duit misalnya di APBD Bali sekitar katakan angka misalnya tembus 7 triliun nanti. Ya. Orang kemudian berkampanye ngai dini segala macam. Nyen orang ngurusin sampah. Siapa yang ngurusin kemacetan? Siapa yang ngurusin banjir? Masih akan tetap itu penyakit klasik itu terjadi. Lalu begitu semua wisatawan pergi gara-gara kemacetan dan seperti kasus COVID kemarin, tidak ada yang datang ke sini. Baru kita marah kemudian pada situasi semua. Tapi kita sudah terlambat. Hanya gara-gara kita tidak menggunakan momentum politik ini untuk memilih pemimpin yang benar. Itu kita kemarin kan dihukum dengan COVID. Nah, sekarang ini sudah ada di depan mata ini, seperti yang kita di awal kita sampaikan bahwa punya potensi Bali stuck itu 3 tahun ke depan. Kalau tidak ada proses yang sangat ekstrim untuk mengurai soal kemacetan dan gangguan keamanan ini, orang kemudian lari semua. Nanti 5 tahun, 6 tahun lagi ketika benar-benar Bali sepi karena orang pergi tidak mau ke Bali karena macet dan sebagainya. Lalu baru kemudian berpikir, adim kejang melaiban sehingga ke Bali. Kenapa Bali tidak menarik lagi gitu? Baru kemudian, jawaban saya adalah, ya Anda dulu ketika disuruh memilih pemimpin, Anda tidak cakap memilih pemimpin yang benar bisa ngurusin Bali. Anda terganggu dengan hibah, jani menikmati hasilnya jani. Sekian puluh tahun akan tidak ngalah pengupa jiwa gitu. Kalau prinsip masyarakat Bali saya lihat sekarang, kalau menurut yang saya amati di media sosial ya, prinsip mereka itu sero panggang sero tunu. Patuh. Sama pengit. Mereka boleh berpikir seperti itu karena mereka orang yang sudah capek dikibulin. Nah, clear, itu toh? Saya tidak boleh. Saya orang yang punya tanggung jawab terhadap masa depan Bali, tidak boleh menyerah. Tetap tugas saya terus mengedukasi. ngompori masyarakat bagaimanapun caranya. Ini jelas di depan mata kok. Sudah kita jelaskan tadi. 3 tahun lagi kita akan stuck. Karena macet yang terganggu, keamanan, kemudian lari. Kalau pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh 2 calon ini, dan kemudian pemilihnya terganggu dengan seluruh hal-hal yang bersifat politik uang, ini terjadi di lapangan. Anda nikmati setelah 3 tahun, 4 tahun kemudian ketika wisatawan pada lari semua gitu. Mau seperti itu. Dan selamanya anak cucu kita tidak akan bisa menikmati gemerlap pariwisata seperti masa-masa lalu. Saya tidak ingin situasi yang sudah baik seperti di Bali saat ini kemudian menjadi titik nadir dan akhirnya orang
Saya tidak bisa membayangkan itu seperti zaman COVID kemarin itu ya. Kalau itu terjadi karena COVID, tetapi kemudian ini terjadi karena kebodohan kita tidak menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di Bali, lalu orang semua tidak mau datang ke Bali, apa yang terjadi? Saya nggak ada nih podcast Win kan jadi nyangkul di situ, nyangkul apa ngai kede bedek deh. Bukannya pekerjaan nyangkul itu hina gitu ya. Tapi hanya kan ada yang sudah kembali, tidak ada duit. Kita harus jujur bisa Sandia Kalaning gitu ya. Sandia Kalaning pariwisata Bali jadinya kan. Orang kembali, hanya orang pergi semua dari Bali, kemudian entah di mana cari makan dan udah nggak bisa saya bayangin. Maka momentum politik saat sekarang ini kita betul-betul harus gunakan dengan baik. Jangan mau digiring untuk hal-hal yang bersifat kemudian hanya politik praktis semata. Ayo rame-rame di ini, bolak belatan dekad ini, deklarasi. Enggak, jangan mau. Karena perintah partai kan itu. Iya, silakan. Ayo gunakan ada Bali Banjar. Itu. Boleh, masing-masing siapapun. harus membuat mau Gajah, mau Koster, gunakan Bali Banjar kan boleh itu. Boleh, masing-masing boleh. Tapi maksud saya, masyarakat di Banjar itu, di desa itu, jangan juga hanya hura-hura itu tanya. Jangan mau. Kami ingin berdialog dengan calonnya, minta dialog barang setengah jam. Pak, kengkenang desa Tiangi lakar mulih kemu tiang megaya di Sanggu macet lepak dari gubernur kengken caranya menaik nih. Tapi prinsip calon-calon sekarang kayaknya masyarakat sing butuh sing dialog ini yang penting sepakat. Yang penting pipis. Yang penting gitu. pipis. Coba kan Pak, karena pemimpin tahu kan pragmatisme masyarakat. Kalau saya menyerah dengan situasi itu, nggak usah saya ngomong begini. Kalau saya menyerah dengan situasi ini, nggak usah saya mendidik masyarakat. Pak menyuruh masyarakat jangan hanya yang penting pipis, ajak ke dialog. Ajak dialog, biar dia kemudian punya beban. Punya beban. Sajian masyarakat yang dan ini sudahlah, kita nggak usah ngomongin mereka, kita aja berdua. Persoalan nggak ini? Kan serius persoalannya. Saya tanya Uin aja dah, persoalan kemacetan yang punya potensi stuck, lalu kemudian orang tidak berminat lagi datang ke Bali karena keluar dari bandara saja udah nggak bisa sering terlambat, ditinggal pesawat segala macam dah. Nah, artinya kan ini persoalan. Kita harus serius bahwa ini baru bisa dibereskan kalau punya strong leader yang memimpin daerah ini bekerja sama dengan baik dengan semua stakeholder, lalu bisa menyelesaikan mengurai persoalan ini dengan baik. Kalau kemudian kita tidak menganggap ini serius, kita anggap ini yang menentukan ini hibah, kita anggap yang menentukan uang 100.000 ini, kita anggap omongan bendese yang ngarang-ngarahin kita itu benar, lalu terjadi 3-4 tahun lagi, tidak usah lama, tidak usah nunggu 5 tahun, mulai berkurang, dan pada 10 tahun kemudian orang tidak datang ke Bali, dan selamanya kita tidak bisa makan kemudian, gara-gara pariwisata mati, ya pada titik paling rendah, baru kita menyesal. Atau dalam bahasa yang sederhana yang lain saya katakan, bendese yang ngarang-ngarahkan itu, segala macam yang ngarang-ngarahkan itu, dipilih ini. Panaknya mati tuh, cegut kulo, sing ada vaksin anti rabies gitu. Kalau dia kemudian berpikir, neberaga gara-gara pelih milih bupati, pelih milih gubernur, sing dialokasikan anggaran taktis untuk membeli vaksin anti rabies, panak iraga ngemasin mati gitu. Harusnya dibawa ke sana, jangan berpikir, kenang balik ke Mumai, sing ada vaksin segala macam. Dia tidak berpikir, ini tugasnya bupati nyiapin vaksin, ini tugasnya gubernur dengan dinas kesehatan nyiapin vaksin. Harusnya dibawa ke sana. Maka gubernur yang bisa kemudian mensejahterakan masyarakatnya, orang miskin, orang bodoh dibuat jadi pintar, orang sakit dibuat jadi sehat, orang miskin dibuat jadi sejahtera, itu gubernur yang berkarakter malaikat. Gubernur yang diberikan duit, bupati yang diberikan duit, wali kota yang diberikan duit, kemudian tidak menggunakan duit itu sebesar-besarnya untuk masyarakat, masyarakatnya mati karena kena cegut kuluk sing ada vaksin anti rabies, masyarakatnya mati gara-gara tidak diurus kesehatannya, mati gara-gara kekurangan oksigen, tidak ada ini, mati semua, stunting, mati segala macam, tidak diurus dengan baik. Ini yang namanya gubernur atau bupati yang laknat, tidak bisa menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Dia berkhianat dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dan dosanya besar sekali itu nanti. Saya konkret ke persoalan di lapangan aja Pak Putu. Ya. Jadi di lapangan masyarakat atau anak muda yang masih kita harapkan ini mengalami ketakutan ketika mereka ingin memilih secara hati nurani, kemudian ada intervensi dari karena hibah itu. Kemudian saya juga amat mendapatkan informasi bahwa diawasi pada saat coblos, diawasi agar memastikan
pilihannya segitu. Itu caranya gimana kalau kondisi masyarakat harusnya gimana kalau kondisi begitu kan? Kalau sudah tahu Di ada desa yang itu kan ewoh sekali Pak Butuh. Di desa-desa Banjar. Gitu. tidak juga. Kalau ada yang kemudian mencoba untuk mengawasi di belakang layar segala macam, kan di situ ada petugas keamanan, ada polisi. Kan di situ ada panwas. Laporkan biar mereka kemudian ditindak. Pak, mohon jangan di sini gitu. Laporkan pada 2 saksi itu. Ini gimana ini? Saya tidak nyaman itu. Sampaikan. Seperti itu. Makanya salah satu caranya adalah bagaimana saksi-saksi pasangan calon dimanapun berada ini sekarang, dia harus memastikan bahwa saksi yang dipasang itu punya nyali di sana gitu. Rumusnya bagaimana? Kalau di situ sangat homogen, punya potensi, di situ akan suaranya bulat ke satu pasangan calon gara-gara bantuan itu, jangan nyari saksi dari sana, dari tempat lain aja cari, bawa ke situ, sehingga dia bisa punya nyali di situ untuk ngontrol masyarakat, tidak diintimidasi gitu. Intimidasi pasti terjadi, makanya sering saya tulis di media sosial teori kekuasaan itu kan terjadi di mana dalam sepanjang sejarah teori kekuasaan itu pasti terjadi. Kekuasaan yang absolut cenderung korup. Zaman dulu ada kebulatan tekad, Orde Baru kita Orde Baru. Karena aktornya berubah terus toh. Jadi penyakitnya kan sama saja. Kalau penyakit aktornya tidak sadar bahwa itu penyakit lalu mengulangi penyakit yang sama, ya sejarah itu akan berulang lagi gitu. Yang buruk-buruk itu gitu. Ya. Itu kira-kira Win. Wih. Jadi masyarakat benar-benar bingung sebenarnya. Sementara tidak semua calon yang mau diajak diskusi podcast ini misalnya kan. Saya kan sudah berusaha mengundang, artinya mengusahakan semua calon gitulah ya. Terutama di Pilgub. Ini ada yang belum. Nih saya sebutnya Pak Giri Prasto 3 kali saya undang mau dialog begini, gimana caranya ini? Saya sebetulnya lebih care itu soal debatnya, Win. Debat kandidat di saat KPU. Diselenggarakan oleh KPU. Saya berharap bahwa KPU tidak kaku berkaitan dengan topik. Topik pada level undang-undang dan peraturan KPU itu kan sangat normatif. Sekarang langsung debat KPU juga masih normatif itu Pak. Ya, maksud saya harus KPU Bali dan jajaran di bawah harus berani melakukan terobosan. Saya kira itu tidak melanggar undang-undang. Terobosan bagaimana memastikan debat itu sangat spesifik gitu ya. Main topik. Karena kita kan mau memilih pemimpin menyelesaikan Bali terutama macet, sampah tahun. ini. Iya, macet, sampah, wajib gangguan keamanan pariwisata. Tiga itu kan harus harga mati. Harus dibedah. Sudah langsung konkret. Ketika bicara sampah, ada duit berapa di APBD, PAD-nya berapa, bantuan DAK berapa, DAU berapa, dan seterusnya. Berapa mau dialokasikan tiap tahun anggaran untuk program besar sampah ini? Jenis programnya seperti apa gitu. Nah ini kan harus sudah dipertajam ketika berbicara soal anggaran berapa. Sehingga kalau dia bisa menjelaskan dengan baik kandidat itu, berarti dia punya visi yang sudah tajam. Kalau saya nanti memang suruh memimpin, maka saya akan selesaikan 5 tahun. 5 tahun itu tiap tahun anggaran APBD saya akan gelontorkan misalnya 50 miliar gitu misalnya. Sehingga program ini tuntas selama 5 tahun. Sudah harus bisa jelas. Banyak sekarang ini kandidat yang bicara soal misalnya ketika bicara Pilgub, kan dua-duanya bilang SMA gratis deh. Itu harus dikejar oleh netizen. Gratisnya apa? Gratis SPP saja atau gratis uang komite? Apa dari awal sampai akhir gratis, sampai biaya fotokopi nggak bayar, baju dibeli? Maka pertanyaan berikutnya, berapa duit di APBD disiapkan untuk itu? Ada berapa siswa negeri, ada berapa siswa swasta, SMA-nya berapa disiapkan? Salah satu kandidat misalnya Pak Koster mau bikin SMA Bali Mandara gitu misalnya. Sudah harus breakdown anggaran. 5 tahun mau berapa? Apa langsung 2 tahun pertama? Tahun kalau bangun SMA Bali Mandara tebus bisanya 30 miliar sekali membangun. Itu sudah harus breakdown anggaran. Tanya seperti itu. Di forum debat itulah yang namanya guru besar atau siapa yang hebat-hebat itu, para cendekiawan itu harus bertanya kritis seperti itu. Yang jadi soal kan sebetulnya banyak para akademisi kita yang kemudian itu yang mau saya bilang. Masalahnya akademisi di Bali tidak punya sikap kritis, hidup di menara gading daripada menara api. Ya karena akademisi, seniman, budayawan, agamawan itu agamawan nggak usah lah ikut ke politik ya. Seniman
akademisi, budayawan itulah kan semua Bahasa saya terlihat sekarang bungkam ya. sekarang bertobatlah mereka gitu. Kembali ke rel yang benar. Fatsun mereka adalah sebagai cendekiawan, intelektual. Apa maksudnya? Kapasitas seorang intelektual, dia punya tanggung jawab sosial untuk bisa menjadi, dalam bahasa orang kampus ini, menara api bukan menara gading yang mencerahkan masyarakat. Dia bisa memberi pikiran-pikiran yang benar kepada pemerintah di luarnya itu. Bukan jadi pembebek, bukan jadi penjilat pemerintah. Akhirnya seluruh kerusakan, Semua nyari proyek. ya seluruh kerusakan yang terjadi hari ini kan karena kemudian para akademisi dan intelektualnya membungkam dirinya sendiri gitu. Ya, dan memang saya merasakan sendiri Pak Putu. Jadi orang bebas itu memang berat dan lebih harus memilih untuk hidup sederhana itu. Tidak Win-win. Mereka itu sudah digaji sama negara loh. Itu kan semua kurang lah Pak akademi- Putu. Apalagi seorang saya Untuk gitu. Kalau beli saya mobil yang mewah itu kurang. kan gitu. menggaji diri saya sendiri. Saya jadi wira swasta yang saya tidak cari duit di Bali. Kemudian kalau misalnya saya mau cari makan sendiri kan saya merapat ke salah satu calon. Tapi kan saya di luar gitu. Artinya Siap. negara sudah memberikan mereka makan. Tugas mereka lah kemudian dengan uang yang diberikan negara itu membantu negara dan rakyat bangsa ini, rakyat Bali, untuk bisa memastikan pemimpinnya itu tetap lurus pada jalannya gitu. Ya, semoga bisa karena realitanya sudah pada pragmatis kan semua. Jadi yang Ya, tapi menurut saya masih ada harapan kok. Ya. masih ada harapan, makanya forum hari ini saya ingin mengingatkan kita semua. Jadi kalau ini apa namanya pertanyaan, Masih ada Pak Putu dan Jack Bali masih ada. artinya orang seperti saya tidak boleh lelah. Jadi kita simpulkan aja Win ya, bagaimana kemudian proses pemilu ini bisa betul-betul tidak sebagai cek kosong, tapi memberikan harapan bahwa terpilih pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan Bali 5 tahun ke depan. Untuk itu bisa terjadi, maka kita butuh penyelenggara yang betul-betul netral, tidak kemudian dalam tarik-menarik pertarungan ormas itu, dan pemilih yang hari ini kita edukasi menjadi pemilih yang cerdas. Jangan terganggu dengan seluruh atribusi bantuan atas nama apapun yang mengikat dirinya kemudian dengan pilihan politik di surat suara nanti. Jangan. Dengan penjelasan yang sudah kita berikan tadi itu. Sehingga seluruh kemudian masa depan Bali akan betul-betul sangat dipertaruhkan pada forum di bilik suara nanti gitu. Pada sisi inilah kita berharap betul kita punya kecerdasan yang sama gitu. Oke, Pak Putu. Terima kasih Pak kasih. Putu. Ya, karena selalu mau datang ke Jack Bali mengedukasi masyarakat Bali. Gitu. Ini luar biasa, Bali punya tokoh seperti Pak Putu Arte yang Bali terkenal. Kok ngomong kan nih orang Bali apa bukan nih gitu. Ya, kita tutup ini ya. Oke Pak Putu, terima kasih. Kita tutup. Terima kasih. Om Om Santi Om. Suksma.